Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku yang baik hati, murah senyum, dan murah hati, baik hati dan baik perilaku. Waduh, judulnya saya akan membahas masalah keselamatan di dunia sampai di akhirat. Begitu saudaraku yang melihat YouTube ini mendengarkan suatu kata, dua kata, tiga kata saya ini yang sangat kucintai, yang sangat kurindukan. Begitu katanya orang ngebrik korek. Begitu membahas orang bisa selamat di alam akhir nanti atau alam akhirat. Begini, jadi orang itu semuanya itu harus belajar untuk melakukan suatu kebaikan, baik lahir maupun batin. Begitu. Jadi yang dimaksud baik itu adalah untuk menunjang suatu kehidupan di alam sana, di alam akhirat, maksudnya alam kubur. Yang dikatakan orang selamat di dunia dan di akhirat itu adalah orang yang bisa menjaga suatu perkataan atau perilaku di dunia. Suatu contoh, tidak pernah membuat sakit hatinya orang walaupun menyinggung perasaan. Makanya saya sebelumnya barangkali ada yang kesinggung, saya minta maaf. Begitu mengenai suatu kebaikan adalah untuk menunjang suatu kehidupan di alam kubur nanti. Yang dikatakan orang kalau selamat di alam kubur itu adalah orang akan mendapatkan suatu kenikmatan di alam kubur. Alam kubur itu tidak bisa diganggu gugat oleh manusia, yang artinya tanpa perilaku yang baik akan diberi suatu hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi yang dimaksud keselamatan itu selamat orang sakti. Sakti itu bukan di dunia. Jadi sakti itu kalau di alam kubur dapat ridhonya Allah, itu istilahnya itu masih ada malaikat bertanya itu sabar, tidak membentak-bentak, karena amal perbuatannya orang yang meninggal itu. Begitu saudaraku, barangkali ada keliru kata, mohon dijabarkan sendiri. Begitu. Jadi orang hidup itu tidak mudah, apalagi hidup di alam kubur nanti. Itu pertanggungan jawab sendiri. Begitu. Semuanya itu merupakan harta. Istri cantik harta, ilmu harta, duit harta, rumah harta. Nah, itu bisa menolong kalau kita sudah mati besok. Tahu, kalau sekarang bisa keluar-keluar
aku baik, aku baik, belum tentu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baik. Dinilai orang jelek, belum tentu Allah menilai orang itu jelek. Karena yang dimaksud baik dan jelek itu adalah tergantung di dalam hatinya. Begitu kelihatannya baik, sopan, santun, tapi hatinya munek-munek. Nah, Allah sendiri menilai hati seseorang. Hati seseorang itu yang dinilai. Begitu. Saudaraku yang baik, saudaraku yang saya rindukan, jadi takutlah kepada Allah, jalanilah apa yang diperintah Allah, jauhi apa yang dilarang Allah. Mungkin panjenengan sudah tahu apa itu artinya, jabarkan sendiri. Kok saya itu menjabarkan terlalu rinci, koyok awak dewe iki kepinter nuwun. Saya hanya sekilas saja untuk menyampaikan, jabarkan sendiri. Begitu saudaraku. Orang sakti adalah besok ketemu di alam kubur. Saiki iso sumpah, tapi kalau kenyataannya di alam kubur ben-ben itu ketemu baru. Orang baik dan jelek sudah tahu sendiri. Ngeri dulu. Apalagi seperti saya ini, umur ini tinggal berapa tahun. Saya mengingatkan saudara yang sekiranya usianya di atas saya, banyak-banyaklah berbuat baik. Monggo datang ke saya musyawarah, ngomong-ngomong yang sekiranya enak, guys sangu mati. Itu dengan alamat Jalan Raya Tretes, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Saya mencari, saya menerima jamaah. Monggo sareng-sareng untuk berbuat baik. Begitu abot sanggane tanggung jawab di dunia ini. Begitu saudaraku yang baik hati, yang sekiranya hatinya masih mamang, masih ragu kepada Allah, jangan ragu, jangan mamang. Lihatlah kekuasaan dari Gusti Allah. Kalau Anda ingin mengetahui hal-hal yang gaib, sama dengan sampean bisa melihat angin. Angin itu halus, jadi tidak bisa dilihat. Begitu. Monggo berbuat yang baik. Dan duit ya amal duit rezeki, pokoknya amal. Sodako. Harta bukan milik Anda sendiri, bukan milik saya. Ada hak orang lain, yatim piatu, membangun yayasan, membangun pondok, itu ada sebagian rezeki yang harus disalurkan. Begitu saudaraku yang baik hati. Jadi kalau orang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tiap malam, tiap pagi, tiap siang itu selalu ingat kekuasaan Gusti Allah. Jadi jangan sampai menyekutukan Gusti Allah, menduakan Gusti Allah. Itu pesan saya. Begitu. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya itu siap memerangi, memusuhi barang gaib yang jahil-jahil. Wis apa sing disebut sakarep-karepe wong sing ngomong, saya berani. Jangan takut corona, takutlah kepada Gusti Allah.
tapi ada dasarnya. Begitu. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.